Taib, saya akan sebutkan beberapa keistimewaan-keistimewaan para nabi secara singkat, baru kemudian kita sebutkan tentang keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan para nabi secara umum yang pertama adalah mata mereka tertidur akan tapi kolbu mereka tidak. Mata mereka tertidur akan tapi kolbu mereka tidak. Anas bin Malik berkata, "Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam naimatun ainahu wa la yanamu qalbuhu." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedua matanya tertutup tertidur tapi hati beliau, ya, kolbu beliau tidaklah tertidur. Kemudian kata Anas bin Malik, wa kadzalikal anbiya'u, demikian juga para nabi yang lainnya. Tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum. Bahwasanya mata mereka tidur tapi hati-hati mereka tidak tidur, ya. Ini perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan kita tahu inilah pembicaraan tentang sesuatu yang gaib. Tidak mungkin Anas bin Malik berbicara dengan pendapatnya sendiri. Ya, hadis-hadis seperti namanya hadisul mauquf, tetapi sanadan marfu'un al-marfu' hukman. Ya, meskipun secara sanad di hadis mauquf yang bicara adalah sahabat, tetapi secara hukum dia pasti hukum marfu' karena Anas bin Malik enggak mungkin bicara tentang masalah gaib kecuali dapat penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas mengatakan Nabi tidur matanya tapi jantungnya atau kolbunya tidak tidur. Demikian juga para nabi. Ternyata datang dalam hadis yang marfu juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya bilang hadis marfu maksudnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya bilang mauquf biasanya hadis sahabat yang berbicara. Ternyata ada hadis yang marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, "Inna ma'syaral anbiya tanamu a'yununa wa la tanamu qulubuna." Kami para nabi mata kami tidur tetapi hati kami tidak tidur, ya. Ya. Oleh karenanya Aisyah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir?" Ya Rasulullah, apakah Anda tidur sebelum Anda salat witir? Maka Nabi menjelaskan, "Ya Aisyatu, inna ainayya tanamani wa la yanamu qalbi." Wahai Aisyah, sungguhnya kedua mataku tidur tetapi hatiku tidak tidur. Itu hatiku terjaga. Kenapa hal ini? Hikmahnya kata Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala, salah seorang ulama besar di mazhab Maliki, dia berkata, kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW, demikian juga nabi-nabi yang lain, hati mereka tidak tidur, terjaga karena wahyu datang terkadang dalam mimpi. Wahyu terkadang datang dalam mimpi, ya. Sehingga hati mereka siap setiap saat untuk mendapatkan wahyu lewat mimpi. Karena sebagian wahyu datang langsung berbicara dengan Allah, sebagian wahyu lewat malaikat, sebagian wahyu Allah beri ilham langsung kepada kolbu para nabi, dan terkadang datang dalam kondisi mimpi, sehingga mimpinya para nabi tidak sama dengan orang-orang biasa, ya, karena hati para nabi dalam kondisi terjaga. Ini di antara keistimewaan para nabi, dan para nabi seluruhnya bersepakat dengan keistimewaan ini. Keistimewaan berikutnya yang juga merupakan keistimewaan para nabi, yaitu para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal dunia. Di mana mereka meninggal dunia, mereka dikuburkan di situ. Ya. Aisyah radhiyallahu anha bercerita ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtalafu fi dafnihi, para sahabat khilaf mau dikubur di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar kemudian berkata, "Sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu." Aku telah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang aku tidak akan melupakannya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi'il ladzi yuhibbu an yudfana fihi." Tidaklah Allah mencabut nyawa seorang nabi kecuali Allah ingin nabi tersebut dikuburkan di tempat Allah cabut nyawanya. Idfunuhu fi mawdi'i firashihi. Kalau begitu kuburkanlah nabi di mana dia tempat tidurnya. Rasulullah meninggal di tempat tidurnya, ya, di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Dalam riwayat yang lain Abu Bakar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Lan yukbaru nabiyyun illa haitsu yamut." Tidaklah nabi dikuburkan kecuali di mana dia meninggal dunia. Karena itulah Nabi SAW meninggal di rumah Aisyah, maka beliau pun dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena itulah meskipun telah terjadi pelebaran Masjid Nabawi ke arah timur, ya, tetap saja kuburan Nabi tidak bisa dipindahkan. Kuburan Nabi tidak bisa dipindahkan karena aturannya Nabi dikubur di mana dia meninggal dunia, ya. Ini berlaku pada seluruh nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keistimewaan para nabi secara umum, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min nabiyyin yamradu illa khuyyira bainad dunya wal akhirah." Tidak seorang nabi pun yang meninggal dunia kecuali akan dikasih pilihan
mau hidup di dunia selamanya atau menuju akhirat, ya. Dan semua nabi seperti itu, kalau dalam kondisi sakit akan meninggal dunia pasti ada pilihan. Menawarkan kepada mereka apakah pilih kenikmatan dunia ataukah memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Rasulullah SAW kemudian Aisyah melihat Rasulullah SAW seakan sedang diberi pilihan, kemudian Rasulullah SAW menuju ke atas ma'ar rafiqil a'la. Aku milih di atas bersama rombongan-rombongan yang lebih dahulu meninggal sebelumku. Yaitu Rasulullah SAW memilih untuk meninggal dunia, baru kemudian Rasulullah SAW dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini juga keistimewaan para nabi, ya, tidak dimiliki oleh yang lainnya. Kemudian yang keempat, di antara keistimewaan para nabi adalah jasad para nabi tidak akan dimakan oleh bumi, yaitu tidak akan rusak dimakan oleh bumi. Dari Aus bin Aus dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ah." Sungguhnya di antara hari yang terbaik bagi kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari tersebut Adam diciptakan. Wa fihi qubid, dan pada hari tersebut Adam dicabut rohnya. Wa fihi nafkhah, dan pada hari tersebut ditiupkan sangkakala. Wa fihi sa'qah, dan pada hari tersebut juga manusia dibangkitkan. Manusia dimatikan kemudian dibangkitkan. Fa aktsiru alayya minas salati fihi. Maka perbanyaklah bersolawat kepadaku pada hari Jumat. Fa inna salataku ma'rudatun alayya. Karena salat kalian akan dipaparkan kepadaku, ya, diantarkan kepadaku. Qala ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad arimta aw yaqulun balita. Ya Rasulullah, bagaimana salawat kami akan dibawakan kepada Engkau ya Rasulullah sementara tubuhmu sudah hancur lebur, sudah habis dimakan bumi. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Allah mengharamkan bagi bumi jasad para nabi. Ini dalil bahwasanya jasad para nabi tidak akan dimakan oleh tanah. Oleh karenanya sebagaimana disebut dalam riwayat ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditemukan jasad Nabi Daniel dengan tubuh kondisi yang masih utuh, baru kemudian dikuburkan oleh para sahabat atau para tabi'in di zaman Umar atas perintah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kelima di antara keistimewaan para nabi, bahwasanya para nabi mereka di alam barzakh, mereka dalam kondisi hidup dan salat, ya. Kata Nabi SAW, al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi mereka hidup di kuburan mereka dalam kondisi salat, ya. Dalam kondisi salat. Salat sini bukan berarti mereka dalam kondisi melakukan ibadah merasa berat beban, tidak, tapi mereka salat dalam kondisi merasakan kelezatan. Ya, sama seperti Nabi SAW menjelaskan tentang penghuni surga, yulhamuna tasbih wa takbir, bahwasanya penghuni surga mereka diberi ilham oleh Allah untuk bertakbir, bertasbih, bertahlil, seakan-akan diilham kama yulhamuna nafas, sebagaimana mereka bernafas. Ketika mereka bertakbir, bertahlil, bukan karena mereka merasa beban, disuruh beban untuk beribadah, tapi mereka itu merasakan suatu kelezatan. Kelezatan bagi mereka di surga ketika mereka bertasbih, bertakbir, bertahlil, karena mereka menyebut-nyebut zat yang paling mereka cintai, itu Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para anbiya ketika mereka salat di kuburan mereka bukan berarti mereka sedang melaksanakan beban kewajiban, tidak, tapi itulah kenikmatan yang mereka merasakan dengan salat. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam saja di dunia, salat adalah kenikmatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Bilal arihna bis salat." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Rasulullah SAW berkata, "Wa ju'ilat qurratu aini fis salat." Dijadikan kebahagiaanku pada salat. Ya, di dunia saja yang tempatnya kita beban untuk beribadah, Nabi merasa lezat dengan salat, apalagi di alam barzakh. Jadi para nabi mereka salat di alam barzakh. Kemudian kata Nabi SAW, "Marartu ala Musa lailata usriya bi indal kathibil ahmar wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi." Kata Nabi SAW, aku melewati Musa ketika aku Isra Mi'raj di Al-Kathibil Ahmar, itu suatu tempat namanya Al-Kathibil Ahmar. Wa huwa qa'imun yusalli fi qabri, sementara Musa sedang berdiri salat di kuburannya. Dan kita tahu bahwasanya dalil dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya orang-orang yang meninggal dunia karena mati syahid tidak mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya." Jangan kalian mengatakan orang yang meninggal karena perang mati, sungguhnya mereka masih hidup. Yaitu hidup dalam alam barzakh. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Jangan kau menyangka orang yang meninggal
terbunuh di jalan Allah adalah dalam kondisi mati, tapi mereka hidup di sisi Allah diberi rezeki. Jadi kalau para syuhada saja hidup di alam barzakh, apalagi para nabi. Cuma saya ingatkan, jangan sampai kita salah sangka, kemudian kita mengatakan bahwasanya para syuhada masih hidup berarti boleh kita ngobrol-ngobrol, boleh kita minta-minta, seakan-akan mereka masih di atas muka bumi. Beda, kehidupan alam barzakh tidak bisa dikiaskan dengan kehidupan di atas muka bumi. Meskipun para syuhada mereka dikatakan hidup, tapi kehidupannya kehidupan yang khusus, lebih afdal daripada kehidupan mereka di dunia, lebih afdal. Tetapi kehidupan tersebut kehidupan alam barzakh, tetapi tidak berlaku lagi hukum-hukum dunia. Makanya para syuhada ketika mereka meninggal, harta mereka diwariskan. Kalau mereka ternyata hidup seperti di dunia, harta mereka tidak boleh diwariskan. Kemudian juga istri-istri mereka, janda-janda mereka juga boleh dinikahi. Kalau ternyata mereka hidup seperti di dunia, seharusnya janda-janda mereka tidak boleh dinikahi. Jadi inilah kekhususan para nabi-nabi, ya, yang nabi juga sama dengan mereka. Ya, tadi kita sebutkan di antaranya jasad mereka tidak dimakan oleh tanah, kemudian mereka hidup di alam barzah, bahkan mereka sholat, ya. Tadi kemudian mata mereka tertidur tapi hati mereka terjaga, kemudian mereka dikuburkan di mana mereka meninggal dunia, ya, di mana mereka meninggal, maka di situlah tempat kuburan mereka. Inilah di antara beberapa keistimewaan yang sama-sama dimiliki. Demikian tadi para nabi kalau meninggal diberi pilihan. Ya, sekitar 5 tadi keistimewaan dimiliki oleh para nabi secara